tundukkan kepala, kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk memandang kepadamu. Tolong kami untuk melihat cahaya kemuliaan-Mu. Karena sekali lagi sesungguhnya kami tidak layak. Sesungguhnya kami tidak sanggup dan kami tidak mampu. Hanya dengan anugerah-Mu yang menolong kami dapat memandang kepadamu dan berseru akan pertolongan-Mu. Oleh sebab itu pada hari ini, sebelum kami membaca sebagian kebenaran firman-Mu, sebelum kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, tolong setiap kami ya Tuhan, mampukan setiap kami, persiapkan hati kami, pikiran kami dan kehidupan kami, agar kami hanya fokus memandang kepada Tuhan, agar kami ditolong oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang memahami kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku yang berkenan kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Hari ini senang sekali kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk bisa beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun secara online di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin sekali di tengah-tengah masa-masa ini tentu ada begitu banyak perasaan kurang nyaman, keletihan, kelesuhan yang timbul. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kemudian kemarin beberapa waktu ada demo buruh yang terus terjadi. Belum lagi kemarin tiba-tiba malam hari menerima kabar bahwa salah satu bangunan di sekitar gereja kita ada yang terbakar, menimbulkan tentu ada banyak kepanikan, ketakutan atau juga pertanyaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala situasi yang di luar daripada kendali kita. Kita masih diingatkan kita punya Allah yang memelihara kehidupan kita. Saya secara pribadi sangat bersyukur selama 2 minggu ini Tuhan terus memimpin Kak Imtong untuk bisa membawakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan akan pemeliharaan Allah yang begitu indah. Pemeliharaan Allah yang tetap ada. 2 minggu yang lalu diberitakan dari kitab Yesaya bagaimana Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Ketika teruna-teruna muda menjadi lelah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sehingga mereka bisa naik terbang seperti Raja Wali, mereka kembali bisa berjalan, bahkan berlari. Minggu lalu kita kembali diingatkan bagaimana melalui kitab Ester Tuhan memelihara kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita mirip seperti kitab Ester. Tidak terlihat Tuhan yang begitu luar biasa, yang ada begitu banyak mujizat abstraktif. Tetapi sekali lagi, pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah membebaskan tanggung jawab kita untuk tetap setia dan taat padanya. Saya yakin ketika kita sungguh-sungguh berbalik memandang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan hidup kita. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk mengucap syukur di tengah masa-masa yang sulit. Dan Tuhan yang akan membuka mata rohani kita untuk melihat tangan kasih-Nya yang sekalipun tidak pernah terlihat, tetapi selalu ada menuntun kita dan tidak membiarkan kita tergeletak. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali membahas sebuah topik tentang hidup di dalam harmoni, hidup di dalam sebuah keselarasan. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Filipi pasal yang kedua ayat 2-7. Bagi setiap kita yang bisa melihat ke layar, saya sudah juga mengetikkannya ada di sana. Ya. Boleh dibantu? Oke, baik. Filipi pasal 2 ayat 2-7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian boleh ikut membacanya bersama-sama dengan saya. Filipi pasal 2 ayat 2-7, demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membacanya, diberkatilah setiap kita yang akan merenungkannya, tetapi diberkatilah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memulai perenungan kita pada hari ini dengan sebuah hal yang pernah saya pelajari waktu saya kecil, yaitu tentang sejarah bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu dulu pernah dijajah, bukan? Pernah dijajah oleh Belanda dan juga pernah dijajah oleh Jepang. Secara khusus dijajah oleh Belanda katanya 350 tahun lamanya. Waktu yang tentu saja itu bukan waktu yang singkat, bukan satu waktu yang pendek. 350 tahun itu adalah sebuah waktu yang cukup lama dan pastinya meninggalkan luka yang begitu mendalam. Pertanyaannya adalah, mengapa pada waktu itu bangsa Indonesia yang memang belum terbentuk menjadi sebuah bangsa yang lebih sering disebut Nusantara itu, yang begitu luas, itu bisa dijajah oleh Belanda? Memang Belanda waktu itu memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, memiliki alutsista atau perlengkapan perang yang jauh lebih canggih. Tetapi kita harus mengingat bahwa di zaman itu Belanda tidak bisa mengirim begitu banyak sumber daya manusia atau mengangkat begitu banyak alutsista untuk bisa menguasai Nusantara yang begitu luas. Tapi faktanya Nusantara yang begitu luas bisa dijajah oleh Belanda. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Sewaktu saya mengecap pendidikan di sekolah dasar, ini kata guru PSPB saya, katanya begini. Pada waktu itu Belanda berhasil menguasai Nusantara selama 350 tahun lamanya. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka menerapkan atau menjalankan sebuah politik perang yang begitu luar biasa. Dan politik perang ini disebut dengan politik divide et impera. Apa itu politik divide et impera? Politik ini juga dikenal dengan politik perang adu domba. Ini adalah sebuah politik pecah belah, sebuah politik yang mengadu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini merupakan sebuah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan atau bahkan menjaga kekuasaan para penjajah dengan cara memecah kelompok yang besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan kemudian mengadu setiap kelompok yang kecil ini, sehingga ketika mereka kehabisan tenaga, ketika mereka kehabisan daya, ketika mereka tidak lagi mampu bertarung, maka penjajah akan menaklukkan setiap kelompok kecil yang sudah tidak berdaya ini. Dengan politik inilah akhirnya Belanda berhasil menguasai Nusantara. Setiap kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara diadu dengan kerajaan yang lain. Sehingga mereka kemudian terus berperang, diiming-imingi dengan kekayaan kekuasaan yang jauh lebih besar, daerah jajahan yang lebih besar. Satu kerajaan kemudian menggempur kerajaan yang lain. Dan mereka lupa bahwa mereka adalah satu bagian dari Nusantara yang indah ini. Mereka saling menghancurkan. Dan ketika mereka sudah menjadi lemah, maka Belanda datang untuk menaklukkan satu persatu. Dan dijajahlah bumi Nusantara ini. Saudara-saudara yang terkasih, penjajahan-penjajahan ini terus terjadi dan perpecahan-perpecahan ini terus terjadi, sehingga pada akhirnya menemukan titik cerah pada beberapa hari lagi nanti kita akan rayakan, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pada waktu itu tahun 1928 di Batavia, di mana para pemuda di Nusantara ini berkumpul untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua, dan tercetuslah Sumpah Pemuda.
Saudara-saudara, di Sumpah Pemuda inilah kemudian pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara merumuskan sebuah sumpah yang dikenal sampai hari ini dengan Sumpah Pemuda. Di sana mereka berkatakan bahwa kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga mereka katakan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Saudara-saudara, inilah yang dirumuskan oleh pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara. Kita memang harus mengakui dan menerima fakta. Nusantara ini begitu besar, begitu luas. Mereka memiliki berbagai keberagaman yang berbeda-beda. Mereka datang dari suku yang berbeda. Mereka datang dengan budaya yang berbeda. Mereka datang dengan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka datang dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa memecahkan mereka semua. Tetapi pada hari itu, mereka berkumpul bersama untuk menemukan sebuah hal yang bisa mengikat mereka menjadi sebuah kesatuan. Dan apa yang mengikat mereka adalah kecintaan akan tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu. Dan di sanalah Indonesia dikenal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semangat untuk bersatu inilah yang akhirnya kita juga temukan di lambang negara kita, bukan? Waktu SD saya ingat saya harus menggambar burung Garuda, dan di bawah kaki burung Garuda itu ada sebuah semboyan yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Berbeda-beda tetapi satu jua. Saudara-saudara, apa sih yang kita pelajari dari sejarah bangsa Indonesia ini? Di sana dikatakan di dalam perpecahan komunitas menjadi lemah. Saya ulangi, di dalam perpecahan komunitas menjadi lemah, tetapi di dalam kesatuan komunitas menjadi kuat, sehat, dan membangun. Bapak Ibu, kenapa sih Pak Ishak harus memulai renungan hari ini dengan sejarah bangsa Indonesia? Karena hal yang lebih kurang sama juga terjadi di dalam jemaat Filipi, di dalam teks yang barusan kita baca. Saudara-saudara, melalui teks ini Allah melalui Rasul Paulus hendak menasihati jemaat Filipi agar mereka itu tidak hidup di dalam perpecahan yang mudah menghancurkan mereka, agar mereka tidak kemudian terlena di dalam perpecahan yang kemudian akan menghancurkan mereka dan kemudian membuat mereka lupa akan tujuan mereka. Allah melalui Rasul Paulus justru hendak meneguhkan kepada setiap jemaat di Filipi agar mereka hidup di dalam kesatuan, sehati, sejiwa, sepikir yang dibangun hanya di dalam Kristus, agar mereka itu bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, dan agar nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kalau kita mau tarik lebih jauh, agar berita Injil keselamatan Tuhan dapat terus diberitakan lebih jauh, karena ada kesatuan yang kuat dari umat-umat Allah. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara, melalui teks ini Allah melalui Rasul Paulus hendak menasihati jemaat Filipi agar mereka tidak terus hidup di dalam perpecahan yang bisa menghancurkan mereka, melainkan justru hidup di dalam kesatuan yang hanya dibangun di dalam Kristus, agar mereka bisa saling meneguhkan dan mereka bisa memancarkan kemuliaan Allah. Mari kita coba perhatikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya jemaat Filipi ini adalah jemaat yang cukup baik sebenarnya, tidak buruk-buruk amat. Hal ini bisa kita lihat dari pujian-pujian yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini di dalam kitab Filipi itu sendiri. Coba kita perhatikan satu persatu. Filipi pasal 1 ayat 5, saya mohon ditampilkan. Di sana dikatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini.
Di sana dikatakan seperti ini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kita bisa melihat bahwa gereja Filipi sesungguhnya gereja yang sangat-sangat menekankan tentang pekabaran Injil, bagaimana Injil itu diberitakan. Dan ini merupakan satu hal yang baik, ini adalah ciri gereja yang sehat, gereja yang memberitakan tentang inti daripada keselamatan itu. Saya masih ingat ketika saya mengikuti seminar pemuritan, dari salah satu seminar yang pernah saya ikuti dikatakan begini, gereja itu fokus dan tujuannya adalah memberitakan Injil dan memuridkan. Ketika gereja sudah lupa melakukan fungsi pemuritan dan pemberitaan Injil, maka gereja sudah tidak lagi hidup di dalam esensinya. Saudara-saudara, jemaat Filipi masih hidup di dalam pemberitaan Injil yang terus diberikan. Kalau kita lihat juga di dalam teks berikutnya Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 15, maka kita akan bisa melihat bagaimana jemaat Filipi itu sangat mendukung Paulus di dalam pelayanannya. Di sana dikatakan demikian, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga bahwa hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Saudara-saudara, jemaat Filipi, kalau kita baca di dalam konteks pasal keempat, kita akan melihat bagaimana mereka terus mendukung Paulus. Mereka terus mendukung Paulus di dalam pelayanan pekabaran Injil. Jadi kalau mau jujur, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang cukup baik sebenarnya. Jemaat yang cukup solid dan cukup oke. Namun sekali lagi, di dalam dunia ini tidak ada namanya jemaat yang sempurna. Saya bahkan pernah mengingat salah satu rekan hamba Tuhan, teman, untuk bisa mengatakan di gereja, di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, itu tiba-tiba jadi tidak sempurna karena kita ada di dalamnya. Karena kita ini orang-orang berdosa. Saudara-saudara, saya percaya hal itu juga terjadi dalam jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baik tetapi bukan jemaat yang sempurna. Karena disinyalir adanya perpecahan terjadi di dalam tubuh jemaat Filipi ini sendiri. Perpecahan sekali lagi tentunya membawa dampak yang tidak baik bagi komunitas jemaat Filipi. Dan seperti yang tadi kita katakan, sekali lagi perpecahan itu membawa dampak yang buruk juga untuk kehidupan setiap komunitas, entah itu keluarga, kehidupan, usaha, berbangsa dan bernegara, dan juga berjemaat. Pertanyaannya adalah apa yang membuat perpecahan itu bisa muncul di dalam sebuah komunitas, terutama di dalam jemaat Filipi sesuai dengan konteks yang kita baca. Teks memberikan kita setidaknya ada dua jawaban. Mengapa terjadi perpecahan di dalam sebuah komunitas? Dan biarlah dua alasan ini menjadi hal yang kita gumulkan sepanjang hari ini. Hal yang pertama adalah penyebab perpecahan dalam komunitas adalah karena kepentingan diri sendiri atau yang kita sebut dengan egois. Boleh baca bersama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Kepentingan diri. Ya, Bapak Ibu, merupakan salah satu fakta bahwa salah satu dosa tertua manusia adalah ketika manusia dikuasai oleh keinginannya yang berorientasi pada kepentingannya sendiri. Di Taman Eden, kejatuhan manusia pertama tidak terlepas dari keinginan manusia untuk mau jadi sama seperti Allah sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan kepentingannya sendiri. Mereka seolah-olah tidak mau turut dan tunduk pada aturan main Allah. Padahal firman Tuhan berkata bahwa Allah telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah menurut aturan main Allah. Tetapi manusia tidak mau seperti itu. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah dengan caranya sendiri. Dan menariknya, setelah mereka mendengarkan bujuk rayu si iblis, dengan mudah mereka kemudian memberontak kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat satu kisah lebih jauh dari Adam dan Hawa, bukankah Kain juga jatuh di dalam dosa yang tidak terlepas dari keinginan untuk lebih superior, untuk lebih baik, untuk lebih meninggikan diri sendiri karena iri hatinya kepada Habel. Saudara-saudara,
Bukankah manusia mudah sekali dibakar oleh keinginan yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri? Bahkan ketika kita di dalam waktu-waktu sebelumnya membahas kitab Keluaran, kita tahu dari 10 hukum Tuhan, hukum yang ke-10 ini merangkum dari semua hukum tentang mengasihi sesama manusia, yaitu jangan engkau mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu. Karena kepentingan diri sendiri, karena keinginan yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri, seseorang kemudian melawan orang tua, bukan? Bukankah karena untuk kepentingan diri sendiri, keinginan yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri, seseorang itu kemudian membunuh? Bukankah karena kepentingan diri sendiri, seseorang kemudian berzina, orang kemudian membunuh, mencuri, berdusta? Bukankah semua itu didorong oleh keinginan yang berpusat pada kepentingan diri sendiri? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan kalau kita mau lebih jauh melihat kebenaran firman Tuhan, bukankah untuk keinginan yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri, para ahli Taurat, para imam besar, orang-orang Farisi, kemudian mereka tidak ragu untuk menghalalkan semua cara untuk menangkap, menjatuhkan, atau bahkan membinasakan Kristus Yesus. Tampaknya sepele, hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semuanya tampak halal. Tidak peduli apapun resikonya, apapun dampaknya, semua ditabrak. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan setiap kita melalui kebenarannya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14 sampai 15 yang berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah video inspirasi yang menampilkan betapa keegoisan manusia dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibantu oleh multimedia. Bapak Ibu, bukankah di dalam dunia ini contoh-contoh seperti ini mudah sekali kita temukan?
Di dunia ini ada begitu banyak orang yang begitu mementingkan diri sendiri di dalam komunitas. Mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan itu bisa menghambat komunitas untuk maju. Mereka tidak peduli apa yang terjadi dengan komunitas. Yang penting keinginan mereka, kepentingan mereka itu dipuaskan. Tidak peduli di dalam komunitas manapun. Ini bisa terjadi dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pertemanan kita, di dalam segala persahabatan kita, di dalam bangsa dan bernegara, bahkan bisa terjadi di dalam jemaat Tuhan. Karena kepentingan diri sendiri, muncul ketidakpedulian dan pengabaian. Karena kepentingan diri sendiri terjadi perpecahan di dalam keluarga. Karena kepentingan diri sendiri timbul perselisihan di antara pertemanan dan persahabatan. Karena kepentingan diri sendiri muncul persaingan di dalam usaha dan dunia bisnis. Karena kepentingan diri sendiri muncul ketidaksenangan dan muncul saling serang di dalam komunitas. Karena kepentingan diri sendiri rusak dan rusuh suatu negara. Hoaks bertebaran di mana-mana. Berita bohong bertebaran di mana-mana. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Seseorang tidak peduli apa yang terjadi dengan komunitasnya. Dan hal ini juga bisa terjadi di dalam segala komunitas yang ada. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenung sejenak. Jika saat ini kita memiliki sebuah relasi yang buruk di dalam komunitas terkecil yang Tuhan percayakan, misalkan saja dalam keluarga kita, dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan mertua, atau bahkan dengan sahabat-sahabat, atau bahkan dalam dunia gereja, dengan rekan sepelayanan, dengan para hamba Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita pakai untuk bisa menutupi setiap relasi buruk yang terjadi. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Apakah semua ini bisa timbul dikarenakan adanya suatu egoisme? Keinginan yang menonjol. Keinginan kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu. Yang terkadang tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang hakiki. Namun kita pertaruhkan sedemikian rupa agar keinginan dan keegoisan kita itu terpuaskan, tanpa memperdulikan kemungkinan munculnya perpecahan di tengah komunitas, entah itu keluarga kita, persahabatan kita, jemaat kita, atau bangsa dan bernegara. Tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya. Hanya kita dan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk menyelidiki kedalaman hati kita. Jikalau kita menemukan adanya perpecahan di dalam komunitas-komunitas di mana Tuhan tempatkan kita berada. Dan jikalau itu terjadi bukan karena kepentingan kita, terpujilah Tuhan. Tetapi jikalau itu terjadi karena keinginan kita, kepentingan kita yang berorientasi pada pemuasan apa yang kita mau, mintalah pertolongan Tuhan dan ampunan Tuhan, agar kita ditolong untuk bisa menjadi berkat dan bukan kutuk di tengah komunitas kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah komunitas yang ada? Yaitu ketika ada usaha untuk mencari pujian yang sia-sia. Boleh ulangi bersama-sama dengan saya di hitungan yang ketiga? 1, 2, 3. Pujian yang sia-sia. Pada dasarnya sebagian besar orang itu, kalau nggak mau disebut semua orang ya, sebagian besar orang di dunia ini suka dengan penghargaan. Tahu dari mana? Tahu dari kebiasaan dan perilaku kehidupan. Konon kabarnya seperti ini. Kalau lihat foto komunal, foto bareng-bareng yang rame gitu ya, kira-kira kalau kita lihat foto yang rame-rame seperti itu, siapa yang pertama kali kita cari? Ya, ada yang mulai ngangguk kepala sambil senyum, meskipun pakai masker kelihatan matanya jadi lebih sipit gitu ya. Siapa? Ya, diri sendiri. Pertama sekali pasti yang dicari itu diri sendiri. Karena setiap orang suka dihargai. Kalau tidak ada orang yang menghargai,
lebih baik dihargai oleh diri sendiri. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk mencari diri mereka sendiri di tengah-tengah foto komunal. Atau bahkan anak-anak muda sekarang ini katanya senang bikin konten, entah di Facebook, entah di Instagram, atau di YouTube. Nah, kalau bikin konten, apa yang biasanya terjadi? Sering dilihat ulang. Kalau bikin video, videonya diputar lagi, dilihat lagi, diputar lagi, dilihat lagi, 2 kali enggak puas, lihat lagi yang ketiga. Kalau nulis artikel di Facebook, dibaca lagi, di-share lagi, dibaca lagi, di-share lagi, dibaca lagi, dilihat lagi ada like atau enggak ada like. Betul nggak? Kalau kita mau jujur, kalau tidak mau disebut semua orang, sebagian besar lah orang suka sama namanya penghargaan. Itu rasa ingin dihargai bukan sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang sangat wajar dan sangat baik sebenarnya. Namun jikalau rasa ingin dihargai itu terjadi secara berlebihan dan maka mengarahkan hidup kita hanya untuk mendapatkan penghargaan dan mengejar penghargaan dan untuk hanya mendapatkan pujian, ini menjadi sesuatu yang tidak sehat. Saya ulangi, ingin dihargai itu bukan hal yang aneh. Itu hal yang sangat wajar. Tetapi jikalau hidup kita hanya diarahkan untuk mendapatkan penghargaan, hanya untuk mencari penghargaan, dan hanya untuk memuaskan semua itu, maka berhati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, sering sekali mencari penghargaan yang berlebihan. Itu bisa mengubah kehidupan kita. Dan itu kemudian bisa berdampak buruk dalam komunitas. Dari mana kita tahu? Saudara-saudara, bukankah bagi kita yang sering berkomunitas, kita juga pernah mungkin menjumpai hal seperti ini. Ada orang yang senang kalau pendapatnya itu ada yang dukung atau ada yang setuju. Senang banget. Dan bahkan ketika tidak ada orang yang mendukung pendapatnya, atau ketika terjadi silang pendapat di dalam sebuah komunitas, maka ciri-ciri orang yang suka mendapatkan penghargaan, baik mereka sadari atau tidak, adalah mereka akan berusaha mencari respon dari kelompok yang sependapat. Mereka akan bentuk komunitas sendiri di luar komunitas yang ada. Mereka saling berbicara satu dengan yang lain, saling mendukung satu yang lain, saling memberikan pendapat, saling kemudian meneguhkan. Iya, seharusnya itu begini, nggak seperti yang diputuskan itu. Seharusnya kita itu melakukan A, melakukan B, melakukan C, dan mereka saling meneguhkan supaya mereka mendapatkan penghargaan. Sekalipun pendapat mereka itu terjadi persilangan atau bahkan pendapat mereka ditolak di dalam komunitas. Bahkan konon kabarnya tidak jarang ada yang suka main playing victim. Ketika pendapatnya tidak diterima, kemudian dia akan berusaha untuk menjadi korban dari komunitas. Seolah-olah dia itu menjadi korban dari bullying sebuah komunitas dan mulai mencari dukungan di luar komunitas yang ada. Yang penting pendapat dia itu tetap mendapatkan penghargaan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami hal ini atau tidak, atau kita pernah mengalaminya atau tidak, atau kita pernah bertemu dengan orang-orang yang sama dalam komunitas kita atau tidak. Tetapi kalau kita pernah bertemu atau melihat hal seperti itu, ini adalah salah satu contoh orang suka cari pujian dalam kehidupannya atau penghargaan. Setidaknya kalau tidak dari orang lain, dia akan mencari penghargaan dari dirinya sendiri. Kamu itu udah benar. Seharusnya pendapat kamu itu yang benar. That's okay. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kalau tidak mau disebut semua orang, mungkin sebagian besar orang-orang itu senang dihargai atau senang dipuji. Jika tidak oleh komunitas, ya setidaknya oleh diri sendiri. Hal ini wajar, sekali lagi ingin dihargai. Tetapi keinginan untuk dihargai yang terlalu besar, itu bisa mengarahkan seseorang menuju sebuah tujuan hidup yang salah. Karena tidak lagi mencari pujian Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Allah melalui Rasul Paulus mengingatkan bahwa mencari pujian yang sia-sia adalah sesuatu yang sangat berbahaya, terutama di dalam kehidupan berjemaat. Kalau kita tarik lebih jauh, yaitu kehidupan berkomunitas.
Karena hal ini sangat dekat untuk mencari kesombongan diri dan mencari kepentingan diri sendiri yang sudah kita bahas di dalam poin yang pertama. Hal ini berpotensi untuk membahayakan suatu komunitas karena mudah sekali menimbulkan perpecahan di dalamnya. Misalnya dalam keluarga, agar disebut sebagai ayah yang tegas dan disiplin, maka seorang ayah kemudian menjadi begitu kaku, menjadi begitu tidak tersentuh, menjadi satu pribadi yang begitu tinggi, berwibawa, begitu sangat tinggi, sehingga dia juga tidak pernah mau mendengarkan apa yang menjadi pendapat istri dan anak-anaknya. Dia tidak pernah mau tahu apa yang menjadi keluhan istri dan anak-anaknya. Yang penting saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai yang paling berwibawa, semuanya harus tunduk mendengarkan saya. Mungkin ada orang yang seperti itu. Atau ada wanita yang ingin memiliki karir yang bagus, ingin selalu tampil cantik, ingin selalu ikut fashion dan mode. Dan untuk mengejar semua itu, akhirnya wanita ini terus bekerja, mengejar karir, mengejar status sosial, kemudian mulai membelanjakan semua harta dari miliknya sendiri atau bahkan harta suaminya hanya untuk mempercantik diri sendiri, untuk membeli aksesoris-aksesoris tertentu, untuk bisa meninggikan dan memperlengkapi dirinya sedemikian rupa. Dan mulai mengabaikan, gak peduli suaminya gajinya gak cukup, gak peduli bahwa anak-anaknya itu butuh bantuan, les tambahan misalnya. Yang penting aku tampak cantik, aku dipuji orang sebagai seorang wanita yang cantik, sebagai seorang wanita karir, sebagai seorang wanita yang masih tetap eksis. Atau mungkin terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan, agar disebut sebagai hamba Tuhan yang setia, penuh kasih sayang, perhatian kepada jemaat, seorang hamba Tuhan 24 jam per 7 hari, terus memberikan perhatian penuh kepada jemaat, kepada semua orang yang disebut sebagai jemaatnya. Perhatiin istri orang, perhatiin anak orang, perhatiin semua orang tua dan mertuanya orang lain. Padahal istri dan anak-anak mereka sendiri terbengkalai. Tidak pernah ditanya, sayang, kamu baik gak hari ini? Tetapi kalau sama jemaat, setiap hari WA dikirim, telepon dikirim. Saudara-saudara, apa artinya sebuah pujian? Tetapi semua orang berusaha untuk mengejarnya. Apa artinya sebuah pujian? Sehingga semua orang berusaha untuk mendapatkannya dan mengabaikan bahwa ada dampak buruk yang bisa terjadi di dalam komunitas, entah itu keluarga, berjemaat, atau bernegara, hanya untuk mendapatkan sebuah pujian. Banyak orang membayar harga yang begitu mahal, harga yang tidak terpikirkan oleh mereka bahwa itu bisa merusak komunitas yang telah Tuhan percayakan di mana dia ada. Saudara-saudara, dihargai oleh sesama sekali lagi bukan hal yang keliru. Akan tetapi jikalau itu menjadi tujuan hidup kita, maka itu akan menghancurkan segalanya. Kembalilah kepada Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hati kita. Adakah kita mencari pujian yang sia-sia dan tanpa kita sadari itu menghancurkan setiap komunitas yang Tuhan percayakan di mana kita ada di dalamnya. Saudara-saudara, jikalau demikian, apa sih yang bisa mempersatukan sebuah komunitas? Kalau mencari kepentingan diri sendiri, kalau kemudian mencari pujian yang sia-sia itu bisa menghancurkan komunitas, apa yang bisa mempersatukan komunitas? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam gereja saat ini, coba lihat kanan dan kiri. Bukankah kita juga datang dengan suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, bahasa, latar belakang, tingkat pendidikan, tingkat sosial, dan begitu banyak hal yang berbeda. Semua ini bisa menjadi potensi untuk menimbulkan perpecahan, bukan? Bisa menimbulkan begitu banyak perselisihan, bukan? Tetapi kita ada di sini itu mengapa kita bisa bersatu beribadah bersama? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan,
Karena kita dipersatukan oleh Kristus itu sendiri. Kita dipersatukan di dalam karyanya. Kita semua yang dulu disebut patut binasa, yang patut menerima murka Allah, dipersatukan karena kita semua yang tidak layak kini telah dilayakkan menerima anugerah. Ingat bahwa Kristus adalah Allah yang maha tinggi, namun rela merendahkan dirinya sedemikian rupa agar rencana keselamatan Allah dinyatakan. Setiap kita yang dipilihnya dari semula kemudian dipersatukan untuk bisa menerima anugerah keselamatan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita bersatu hanya untuk kepentingan kesamaan suku, itu bisa mengikat kita, tetapi tidak selamanya. Kesamaan hobi itu bisa mengikat kita, tetapi tidak selamanya. Kesamaan bahasa itu bisa mengikat kita, tetapi tidak selamanya. Hanya Kristus Yesus, karyanya di atas kayu salib, itulah yang akan mempersatukan kita untuk selama-lamanya. Dia yang tidak memandang sesuatu hal, kesamaannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia memberikan dirinya, memperhatikan kepentingan lain yang jauh lebih besar. Dan hari ini kita ada disebut sebagai gereja dan jemaat, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Kristus telah memberikan teladan yang baik bagi kita, agar jemaat tidak hanya mencari kepentingannya sendiri, tetapi mencari kepentingan dari yang lain, memperhatikan yang lain, agar jemaat tidak mencari pujian yang sia-sia, tetapi mencari pujian dari Allah yang maha tinggi. Karena apa yang dilakukan bukan untuk memperkenankan manusia, tetapi memperkenankan hati Allah. Seharusnya keteladanan Kristus itu menjadi sesuatu yang menyatukan setiap kita, bukan? Dan inilah yang terus diteguhkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Bersyukur karena karya Kristus kita yang sepatutnya dimurkai kini dikasihi. Kita yang berbeda dan tidak saling mengenal kini bisa bersekutu. Kita yang tidak sama datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda kini bisa memuji Tuhan yang sama. Karya Kristus di atas kayu salib telah menjadikan kita keluarga besar kerajaan Allah. Di dalam karya Kristus engkau dan aku bukan orang asing. Di dalam karya Kristus engkau dan aku memiliki tugas penginjilan yang sama. Di dalam karya Kristus engkau dan aku memiliki misi yang sama. Di dalam Kristus kita adalah satu tubuh yang sama. Ketika kita berbeda, sesuai dengan pujian yang tadi dilantunkan oleh Semu Kristina, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Dan pada saat kita memandang Kristus, segala hal yang kita anggap dulu berharga akan menjadi hampa. Semuanya akan hilang karena kita rindu meninggikan Tuhan. Saya akan menutup khotbah kita pada hari ini dengan menayangkan sebuah video, dan mari kita saksikan bersama-sama. Saya rindu Tuhan meneguhkan kita menjadi sebuah komunitas jemaat yang saling meneguhkan. Jikalau orang-orang di video tadi awalnya saling berebutan makanan, mementingkan diri sendiri, bahkan tidak ragu untuk menghancurkan yang lain,
Firman Tuhan mengajarkan kita hal yang berbeda. Seharusnya kita meneladani Kristus untuk memperhatikan sesama kita, kepentingan mereka, dan bagaimana kita kemudian mau mencari pujian yang hanya berkenan di hati Allah. Maukah kita membangun komunitas keluarga yang berkenan? Maukah kita membangun komunitas usaha yang berkenan? Komunitas persahabatan, komunitas hobi, bahkan komunitas berjemaah yang dipenuhi dengan kesatuan oleh karena Kristus, atau kita mau saling menghancurkan di dalam perpecahan yang ada? Mintalah pertolongan Tuhan agar setiap kita dikuatkan menjadi jemaat yang berjalan, yang hidup di dalam harmoni yang indah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan kita sejenak waktu di hadapan Tuhan untuk merenungkan, untuk bisa meminta pertolongan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita sudah hidup jauh daripada kehidupan yang mencari kepentingan diri sendiri, atau hidup jauh dari kehidupan yang mencari pujian yang sia-sia? Mintalah Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Mintalah Tuhan membuka mata kita untuk memandang komunitas di mana Tuhan tempatkan kita berada. Adakah komunitas kita itu bertumbuh dengan sehat di dalam kesatuan? Atau komunitas kita yang ada di dalam justru ada di dalam perseteruan, perpecahan, pertikaian oleh karena adanya kepentingan diri sendiri yang bahkan terkadang tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang hakiki. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memeriksa hati setiap kita secara pribadi. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Tuhan ini setiap kami. Selidiki dan lihat hati kami. Kami bisa memakai beribu alasan untuk menutupi kehidupan kami dari manusia. Tetapi Engkau Allah yang menyelidiki alasan terdalam di dalam hati kami. Kami jujur mengaku Tuhan, terkadang dalam kehidupan kami punya banyak keinginan. Dan tentu saja kerinduan dan harapan kami adalah semua keinginan itu dipenuhi sesuai dengan kepentingan kami. Kami mengaku Tuhan bahwa terkadang di dalam kehidupan kami juga ingin dihargai. Dan bahkan kami rindu untuk terus dihargai sehingga tanpa kami sadari itu menjadi tujuan hidup kami. Jikalau Engkau menemukan itu dalam kehidupan kami, ampuni kami. Izinkan kami datang di hadapan Tuhan pada hari ini meminta pertolongan Tuhan. Agar setiap komunitas di mana Tuhan tempatkan kami berada, itu bisa dipulihkan. Karena Tuhan terlebih dahulu memulihkan setiap kami. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan komunitas di tempat di mana kami bekerja, keluarga besar kami, di tempat di mana kami berusaha, Tuhan pulihkan. Pulihkan kembali negara kami dengan berbagai isu yang terus menerpa untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Pulihkan bangsa dan negara kami. Dan pulihkan juga jemaat di mana kami beribadah. Jikalau Engkau menemukan setiap kami ternyata hidup hanya untuk kepentingan kami dan pujian yang sia-sia. Dan celakanya itu berasal dari kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan tolong kami agar kami dapat memandang kepada Engkau. Dan seketika itu kami sadar bahwa sesungguhnya siapa kami
yang rindu untuk kepentingan kami dipuaskan. Siapakah kami yang mengejar puji-pujian agar diri kami terlihat lebih baik dan lebih hebat? Ajar kami memandang kepadamu ya Tuhan, yang telah menjadi teladan bagi kami, yang memperhatikan setiap kami lebih berharga dari apa yang seharusnya ada, dan mengizinkan kami yang patut dimurkai untuk bisa diperdamaikan dengan Engkau. Ajari kami bersyukur ya Tuhan. Ajari kami bisa hidup di dalam komunitas, di dalam keharmonian, hanya oleh karena Kristus semata. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami percaya dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.